kita ucapkan selamat jalan pada guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Salatan yasri sirruha bi juz'iyatina wa kulliyatina wa tadhhar bi barakatiha bi harakatina wa sakanatina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para habaib, para asatidzah, para orang tua, sahibul majlis Habib Syawgi bin Syekh Al-Haddad, dan semua yang hadir, yang insyaallah kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah dan dibukakan hati-hati kita untuk masuk ke dalam gerbang kecintaan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita telah dengar daripada mutiara-mutiara hikmah yang telah disampaikan oleh para da'i kita, Habib Ahmad Anis Basurah, kemudian Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad dari kita, yang sungguh menjadikan hati kita bertambah rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Diperlihatkan bagaimana yang ada di dalam cerita-cerita dari yang bersambung dengan tubuh beliau menjadi sesuatu yang istimewa. Yang kita dengar tadi bagaimana tentang keringatnya beliau dan lain-lain yang ada diceritakan, dan bahkan diriwayatkan ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang keringetan, maka ada seorang wanita mengambil keringatnya beliau, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam botol menjadi minyak wangi yang istimewa. Belum lagi diceritakan bahwasanya ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dihijamah, dicanduk, maka darahnya dititipkan kepada seorang sahabat, Abdullah bin Zubair, diperintahkan untuk membuang atau menuang darah ini ke tempat yang tidak dilihat oleh orang. Beliau bawa, ketika dibawa, selesai dibawa, balik lagi, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, engkau kemanakan darah itu? Dia sahabat bilang, sudah saya simpan ke tempat yang tidak ada lagi orang bisa melihat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh beliau, maka beliau mengatakan, la'alla syarifah, bukankah engkau minum darah itu? Maka dia pun mengakui, iya wahai Rasul. Maka lisan mulia Sayyidina Muhammad SAW, beliau menjelaskan, idan lan yalija bukan nara. Kalau begitu perut kamu nggak bisa masuk neraka. Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jasadnya tidak akan bisa tersentuh dari api neraka, berkah daripada darah yang diminumnya. Bahkan diriwayatkan, ini pipisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Suyuti rahimahullah, beliau menjelaskan semua sisa-sisa yang keluar dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu suci. Dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Khasaisul Kubra. Itu diceritakan ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang pipis, maka itu diletakkan, karena biasa beliau ini kalau malam hari itu beliau
menyiapkan satu bejana, kalau kayak kita sekarang pispot ya. Nah, itu di malam hari beliau membuang pipis di tempat tersebut. Maka ada seorang sahabat ambil, kemudian diminum. Subhanallah. Jangan kita berhayal dengan cara-cara kita. Apalagi makan jengkol lagi, Masya Allah. Ini beda yang ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Rambut, kita semua juga punya rambut. Tapi kalau sudah bicara tentang rambutnya baginda Rasulullah SAW, ini nilainya beda. Nilainya beda. Rambut Sayyidina Muhammad SAW, seorang sahabat Khalid bin Walid itu nyimpen rambutnya Rasul SAW di dalam peci perangnya. Beliau mengatakan, tidak aku berperang kecuali Allah selalu berikan penolongan. Itu seorang sahabat, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, itu nyimpen rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disimpan, dikotakin di tempat yang bagus. Kalau ada orang sakit, itu orang datang minta air. Jadi kalau bicara minta air itu memang bukan di zaman sekarang aja, memang sudah ada dari dulu. Datang minta air. Kemudian ini istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah Sayyidatina Maimunah, beliau ambil rambut itu, dicelupkan air itu di dalam rambut baginda Rasulullah SAW. Dimasukkan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka diminumkan kepada orang yang sakit, dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Ini rambut Sayyidina Muhammad SAW. Rambut yang menyaksikan turunnya wahyu. Rambut yang ikut sujud ketika baginda Rasul SAW sujud. Rambut yang mengetahui bagaimana terasanya ma'rifah yang ada pada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Lantas kalau tadi kita katakan, kalau buat Rasul SAW nggak ada habisnya. Ini baru kita bicara apa nih? Baru kita bicara kotoran-kotoran nih yang buat kita jijik, tapi buat beliau mulia. Sahabat diriwayatkan ketika di dalam perjanjian Hudaybiyah itu sahabat mereka dilihat ada seorang sahabat, ada seorang yang bernama utusan dari bangsa Quraisy sebelum masuk Islam, Urwah bin Mas'ud. Ini Urwah bin Mas'ud melihat, ini heran, balik lagi kepada kaumnya dengan mengatakan bahwasanya aku melihat ini sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sahabat-sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air wudhu, maka air wudhu itu jatuh di telapak tangannya para sahabat, dipeperkan ke tubuh-tubuh mereka. Bahkan ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan ludah, maka ludah itu jatuh di telapak tangan sahabat, dipeperkan ke tubuh-tubuh mereka. Ini indahnya Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kita, dijadikan hidangan-hidangan rohani yang ada di dalam pembacaan-pembacaan dari awal, mendapatkan kenikmatan yang ada dan kesejukan dalam hati kita, sehingga hati kita punya sambungan kepada Sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan-kebaikan untuk para hadirin semua yang ada. Dan hujan yang turun pun menjadi saksi kebaikan, insyaallah. Hujan yang turun pun ini adalah satu hal yang indah, satu hal yang baik. Kalau ini adalah satu keindahan untuk maulid baginda Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.